teman-teman. Di sini kami akan mereview jurnal filsafat yang berjudul Sejarah, Klasifikasi dan Strategi Perkembangan Ilmu Pengetahuan yang ditulis oleh Surajio, dosen tetap Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Berikut hal-hal yang akan kita bahas. Yang pertama ada abstrak, kedua ada pendahuluan, ketiga ada tujuan penelitian, lalu yang keempat ada metode penelitian, kelima ada hasil penelitian, lalu simpulan, kelebihan dan kekurangan. Langsung saja kita bahas abstrak. Di sini saya akan menjelaskan mengenai abstrak. Tulisan ini membahas perkembangan ilmu pengetahuan melalui pandangan Thomas S. Kuhn dan Jürgen Habermas, serta strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kuhn menjelaskan bahwa kemajuan ilmiah bersifat revolusioner dan terjadi melalui 3 tahap: ilmu normal, krisis anomali, dan revolusi ilmiah. Habermas mengklasifikasikan ilmu pengetahuan berdasarkan sifat dan tujuan, yaitu ilmu empiris analitis, historis hermeneutis, dan sosial kritis. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia harus berlandaskan Pancasila dengan fokus pada etika, tujuan, dan integrasi dalam masyarakat. Kesimpulan menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan moral dalam pengembangan ilmu, serta perlunya pendidikan filsafat ilmu di tingkat tinggi untuk membentuk ilmuwan yang bertanggung jawab. Pendahuluan dalam tulisan ini membahas bahwa ilmu pengetahuan tidak muncul secara mendadak, melainkan hadir melalui suatu proses yang dimulai dari pengetahuan sehari-hari, diikuti dengan pengujian secara cermat dan pembuktian yang teliti untuk memperoleh suatu teori. Pengujian teori dapat dilakukan hingga ditemukan hukum-hukum. Filsafat sebagai manifestasi ilmu pengetahuan telah meletakkan dasar-dasar tradisi intelektual yang dimulai oleh filsuf-filsuf Yunani kuno di abad ke-6 SM dalam perkembangannya. Filsafat mengantarkan lahirnya konfigurasi yang menunjukkan bagaimana cabang-cabang ilmu pengetahuan melepaskan diri dari keterkaitannya dengan filsafat, masing-masing berkembang secara mandiri menurut metodologinya sendiri. Lanjut ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia dengan berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, serta untuk memastikan bahwa ilmu pengetahuan dioperasionalisasikan secara etis dan integral, dengan fokus pada peningkatan harkat dan martabat manusia, serta kualitas struktur masyarakat. Selanjutnya adalah metode penelitian. Metode penelitian dalam ilmu pengetahuan harus diusahakan dengan aktivitas manusia dan dilaksanakan dengan metode tertentu yang akhirnya mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Ciri-ciri dari ilmu pengetahuan mencakup empiris, sistematis, objektif, analitis, dan verifikatif. Nah, hasil dari penelitian ini ada 3 yang akan dijelaskan secara rinci. 1. Ilmu pengetahuan lahir dari kebutuhan manusia untuk memahami kehidupan dan alam semesta. Proses ini dimulai dari pengetahuan sehari-hari, berkembang melalui pengujian dan pembuktian, hingga mencapai teori dan hukum. 2. Klasifikasi ilmu pengetahuan dari Auguste Comte, Karl Popper, Thomas Kuhn, Jürgen Habermas. Berikut adalah klasifikasi ilmu pengetahuan dari 4 tokoh tersebut. Auguste Comte. Hukum 3 fase. Auguste Comte mengklasifikasikan ilmu pengetahuan melalui hukum 3 fase, yaitu 1. Teologi, segala sesuatu dijelaskan dengan mengacu kepada hal-hal yang bersifat adikodrat. 2. Metafisika, pada fase ini, manusia memahami sesuatu dengan mengacu kepada kekuatan-kekuatan metafisik atau hal-hal yang abstrak. 3. Positif atau ilmiah, gejala alam dan sosial dijelaskan dengan mengacu pada deskripsi ilmiah. Hierarki ilmu pengetahuan. Comte juga mengklasifikasikan ilmu pengetahuan secara hierarkis, dimulai dari 1. Matematika, 2. Astronomi, 3. Fisika, 4. Kimia, 5. Biologi, 6. Sosiologi. Dalam urutan ini, Comte memulai dengan mengamati fenomena yang paling sederhana, yaitu yang paling jauh dari atmosfer kehidupan sehari-hari. Karl Popper. 3 dunia. Popper mengklasifikasikan sistem ilmu pengetahuan manusia ke dalam 3 dunia. 1. Dunia 1, kenyataan fisik dunia.
2. Dunia 2. Kejadian dan kenyataan psikis dalam diri manusia. 3. Dunia 3. Hipotesa, hukum, dan teori ciptaan manusia beserta hasil kerjasama antara dunia 1 dan 2, serta bidang kebudayaan, seni, metafisika, agama, dan lain-lain. Thomas Kuhn. Paradigmatik. Kuhn berpendapat bahwa perkembangan ilmiah bersifat revolusioner dan tidak kumulatif. Ia mengidentifikasi fase-fase dalam evolusi paradigma ilmiah. 1. Paradigma dominan. Paradigma ini memandu aktivitas ilmiah dalam sains biasa. 2. Revolusi ilmiah, paradigm shift, yang mempengaruhi cara memandang dunia dan praktik ilmiah konkret. Jürgen Habermas, komunikasi dan konversi sistemik. Meski Habermas tidak secara eksplisit mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam struktur formal seperti Comte atau Popper, ia banyak tertarik pada aspek komunikasi dan interaksi sosial dalam konteks ilmu pengetahuan. Fokusnya lebih pada analisis kritikal dan strategi komunikasi dalam proses ilmiah, sehingga tidak ada klasifikasi ilmu pengetahuan yang jelas seperti yang ada pada tokoh-tokoh lain. Namun, jika kita ingin membuat analogi kasusnya, maka bisa dipertimbangkan bahwa Habermas lebih fokus pada bagaimana ilmu pengetahuan diproduksi dan diformulasikan dalam konteks sosiopolitik yang tidak sepenuhnya cocok dengan skenario klasifikasi tradisional seperti yang dicetuskan oleh Comte atau Popper. 3. Strategi pengembangan ilmu di Indonesia. Strategi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia melibatkan beberapa pendekatan penting. 1. Pembentukan masyarakat ilmiah, mendorong kolaborasi antara ilmuwan dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung penelitian dan inovasi. 2. Integrasi nilai Pancasila, mengembangkan ilmu pengetahuan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, sehingga ilmu pengetahuan tidak terlepas dari konteks sosial dan budaya. 3. Interdisipliner, memperhatikan relasi antar disiplin ilmu tanpa mengorbankan otonomi masing-masing, serta mendorong kerjasama antar ilmuwan untuk meningkatkan pemahaman dan solusi terhadap masalah kompleks. 4. Etika dalam ilmu, menekankan pentingnya etika dalam setiap aspek pengembangan ilmu untuk memastikan manfaat bagi kemanusiaan. Kesimpulan dari tulisan tersebut menekankan pentingnya pendekatan sistematis dan moral dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selain itu, terdapat perlunya pendidikan filsafat ilmu di tingkat tinggi untuk membentuk ilmuwan yang bertanggung jawab. Terdapat beberapa kelebihan dari tulisan tersebut, yaitu 1. Komprehensif. 2. Relevansi vokal. 3. Kualitas referensi. Dan terdapat juga kekurangan dari tulisan tersebut, yaitu sebagai berikut. 1. Bahasa yang kompleks, membuat orang-orang sulit mengerti isi dari tulisan. 2. Kurangnya pembahasan ilmu kontemporer, membuat orang-orang kurang memahami apa saja yang terjadi dalam ilmu kontemporer.